Mulai ya. Kedengeran nggak suaranya? Kecil. Kalau gini kedengeran nggak? Lumayan sih. Hmm, tunggu bentar ya. Nah, jadi di pembahasan pertama, Al-Mabahatul Awal, itu yang pertama adalah Abniyatul Mujarrad minal asma. Abniyatul Mujarrad minal asma. Langsung ke pengertian, apa itu abniyah, apa itu mujarrad, apa itu al-asma. Jadi, abniyah itu makna kata lainnya adalah an-nash'ah atau al-harokah atau al-ashkal atau al-auzan. Nah, kemudian mujarrad pengertiannya adalah makanat jami'u hurufihi asliyah. Udah tahu lah teman-teman semua ya arti dari mujarrad. Kemudian al-asma adalah jamak minal isim yang artinya kullu isim ma'al isim sifah. Maksudnya di setiap isim atau di setiap nama itu mempunyai kata sifat. Nah, al-isim tanqasimu ila khamsah. Kemudian isim tadi itu terbagi menjadi 5 bagian. Nah, apa-apa aja? Yang pertama, isim insan, isim hayawan, isim nabat, isim sifah, sama isim jumud. Nama manusia atau nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama-nama sifat, atau nama-nama benda. Nah, ini tadi cuma sekilas pengertian. Lanjut. Nah, langsung ke pembahasan. Abniyatul mujarrad minal asma. Ada sulasi, rubai, sama khumasi. Terdiri dari sulasi, rubai, dan khumasi mujarrad. Al-awal, isim as-sulasi mujarrad. Bahasanya satu-satu dulu ya. Isim as-sulasi mujarrad. Huwal isim alladhi yatakawwanu min salasati hurufil asliyah. Adalah isim yang terdiri atau yang tersusun dari 3 huruf asli. Dan di sulasi mujarrad tanqasimu ila salasati majmu'at. Tanqasimu ila salasati majmu'at. Dan di sulasi mujarrad itu terdiri dari 3 bagian. Nah, bagian-bagian inilah eh, yang mengkelompokkan wazan-wazannya gitu. Apa aja? Yang pertama, majmu'atil maftuhah. Majmu'atil maftuhah. Yang fiilnya itu harokatnya fathah. Dan di majmu'atil maftuhah itu ada 4 wazan. Nah, yang pertama, fa'alun. Contohnya sahlun. Yang kedua, fa'ulun. Contohnya rojulun. Kemudian fa'ilun. Contohnya farihun. Yang keempat, fa'lun. Contohnya so'bun. Nah, ini di majmu'atil maftuhah. Nah, yang kedua, lanjut Udin. Yang kedua yakni majmu'atil maksurah. Yang fa fiilnya harokatnya kasroh. Itu juga terdiri dari 4 wazan. Apa aja wazannya ini fi'alun, contohnya ainabun. Fi'ilun, contohnya ibilun. Fi'lun, contohnya jilfun. Gitu. Kemudian yang terakhir fi'ulun. Nah, yang keempat ini tapi dianya tuh muhmil gitu. Dia nggak dipakai. Nah, nanti penjelasannya terakhir. Kemudian yang ketiga itu majmu'atil madmumah. Yang ketiga yakni majmu'atil madmumah. Majmu'atil madmumah itu fa fi'ilnya harokatnya dhammah. Nah, itu juga terdiri dari 4 wazan. Jadi yang tadi maftuha itu 4, maksura itu 4, madmumah itu 4 gitu. Jadi dia 4
4 wazan di 3 majmu'ah gitu. Dan di madmumah ini kan ada 4 juga, yaitu apa? Fu'alun, contohnya umarun. Fu'ulun, contohnya unukun. Fu'ulun, contohnya kuflun. Dan fu'ilun itu muhmil, dia tidak dipakai. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ditanya, kam tanqasimu auzanul isim as-sulasi mujarrad, jawabannya, isim sulasi mujarrad tanqasimu ila isna asyar waznan. Terdiri dari 12 wazan. Karena tadi kan 3 majmu'ah nih, maftuhah, maksurah, sama madmumah. Itu masing-masing ada 4 wazan. Jadi kan 12 wazan. Akan tetapi walakin asyarah auzanin mu'raf wa waznani muhmil. Nah, akan tetapi 10 wazan itu dianggap atau 10 wazan itu diketahui. Dan yang 2 wazan tadi yang muhmil itu tidak diketahui atau tidak dianggap gitu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, Insya Allah. kemudian lanjut. Yang kedua, isim ar-ruba'il mujarrad. Huwal isim alladhi yatakawwanu min arba'atil hurufil asliyah. Isim yang terdiri dari 4 huruf asli. Dan isim as-sulasi mujarrad tanqasimu ila sittatu auzanin. Khamsati minha mu'taraf wa wahid minha muhmil. Nah, di isim sulasi mujarrad, Nuha. eh Rubai apa rubai. sulasi? Kayaknya nih tipe deh. Salah ya Ketik-ketik. teman-teman, ini rubai. Yang sulasi kan tadi udah di awal ya. Ini yang kedua salah. Jadi ya salah diganti aja. Isim ruba'il mujarrad tanqasimu ila sittatu auzan. Terdiri dari 6 wazan. Akan tetapi khamsatu minha mu'taraf wa wahid minha muhmil. Nah, 5 yang dipakai, 1 itu nggak dipakai gitu. Apa aja sih yang 5 dipakai itu wazan-wazannya? Yang pertama, fa'lalun. Yang pertama, fa'lalun. Contohnya anbarun. Kemudian yang kedua, fi'lilun. Contohnya zibrijun. Yang ketiga, fi'alun. Contohnya fitohlun. Kemudian keempat, fi'lalun. Contohnya dirhamun. Yang kelima, fi'lalun. Contohnya kirta'bun. Salah sih. Salah. Ininya geser-geser soalnya. Jadi bacanya salah. Tadi yang keempat, fi'lalun. Contohnya dirhamun. Yang kelima, fu'lun. Nah, yang keenam nih, fu'lalun. Itu nggak dipakai. Gitu. Yang dipakai hanya dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang keenam ini nggak dipakai. Gitu. Lanjut, yang ketiga, isim khumasi mujarrad. Wal isim alladhi yatakawwanu min khamsatil hurufil asliyah. Isim yang terdiri dari 5 huruf asli. Dan isim khumasi mujarrad tanqasimu ila arba'ati auzan. Waqtalafu fi ghairiha. Nah, di isim khumasi mujarrad itu terdiri dari 4 wazan. Dan ulama sorab itu berikhtilaf selain dari 4 wazan tersebut. Dan 4 wazan tersebut adalah yang pertama, fa'allalun. Contohnya farozdakun. Yang kedua, wazannya fa'lalilun. Contohnya jahmarishun. Yang ketiga, fi'lalun. Contohnya kirta'bun. Yang keempat, fu'allilun. Contohnya kuda'milatun. Gitu. Nah, ini dianya adalah 4 wazan yang dipakai gitu. Dan di Muqarrar juga ada sih dijelaskan yang ikhtilaf itu ada 2. Wa mukhtalafu fiha, yang yaitu fi'alilun sama fu'lalilun gitu. Jadi kalau disimpulkan dari abniyatul isim mujarrad itu kan ada 3, sulasi, rubai, dan khumasi. Di sulasi mujarrad itu terdiri dari 12 wazan, isna asyar wazan. Akan tetapi walakin asyara auzan mu'taraf wa waznani muhmil. Akan tetapi 10 yang dipakai, 2 yang nggak dipakai gitu.
Itu yang di sulasi mujarrad. Kemudian yang di ruba'il mujarrad itu terdiri dari sittatu auzanin. Nah, terdiri dari 6 wazan. Akan tetapi khamsatu minha mu'taraf wa wahid minha muhmil. Nah, 5 yang dipakai, 1 yang nggak dipakai. Nah, kemudian yang di khamsati mujarrad itu terdiri dari 4 wazan. Akan tetapi selain dari 4 wazan tersebut, di humasi mujarrad itu ikhtilaf gitu, nggak dipakai. Jelas ya teman-teman semuanya? Kalau gitu lanjut bagian berikut. Nah, selanjutnya ada abniyatu astulasi mazid. Tadi kan yang mujarrad, sekarang abniyatu astulasi mazid. Nah, dan majid di sini ziyadahnya itu ada biharfain, bisalah sati ahrufin, dan biarbaati ahrufin. Dengan tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, dan 4 huruf. Pengertian mazid itu ba'duhu asli wa ba'duhu ziyadah atau dirumuskan. Nah, kemarin Ustadz ada ngasih rumus ya. Itu mujarrad tambah ziyadah sama dengan mazid gitu. Karena di fi'il mazid juga gak semuanya kan hurufnya itu ziyadah, pasti salah satunya ada huruf mujarrad gitu. Ini rumusnya ya yang dikasih sama Ustadz. Kemudian huruf mazid itu ada 10. Huruful mazid asyarah yang kita sebut biasanya sa'altumuniha. Ya. Kemudian kita bahas al-awwal astulasi majid biharfin. Yang 1 huruf tambahan. Nah, di astulasi majid ini itu terbagi 4 tempat huruf tambahan gitu. 4 bagian gitulah bahasanya. Al-alif, nah ini yang pertama, az-ziyadatu qoblal fa. Az-ziyadatu qoblal fa. Huruf tambahannya itu sebelum fa fiilnya. Nah, jadi ini yang ana tebelin ini, yang tanda kurung ini, yang ada titik-titiknya, itu adalah huruf ziyadahnya, huruf tambahannya. Kan dianya yang pertama az-ziyadah qoblal fa, berarti di sebelum fa fiilnya. Nah, salah satu wazannya adalah af'alun, contohnya abiyadun. Kalau di atulasi mazid ini, abniyatus sulasi mazid ini, wazannya itu banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau kita semua ngafalin kan nggak mungkin ya. Iya ya, kayak kartu ya. Makanya beliau, Ustadz kemarin jelasin kita hanya perlu kaifiahnya aja gitu, tata caranya aja gitulah. Intinya kita tahu gitu. Kalau ini tuh astulasi majid biharfin, astulasi majid biharfain, dan sampai di arbaati ahrufin gitu. Nah ini yang, jadi ini salah satu contohnya af'alun. Maksudnya salah satu wazan yang ana ambil dari az-ziyadah qoblal fa. Wazannya adalah af'alun. Contohnya abyadun. Nah, ini yang bagian pertama. Bagian yang kedua, az-ziyadatu ba'dal fa'i. Nah, ini caranya itu yang ada nukto-nuktonya, fa, kemudian huruf ziyadah, ain, kemudian lam. Nah, contoh ininya, wazannya adalah fa'ilun. Nah, huruf ziyadahnya kan setelah fa itu, fa'ilun. Contohnya kahilun. Itu yang bagian kedua. Kemudian bagian yang ketiga, yang jim, az-ziyadah ba'dal ain. Nah, yang ba'dal ain berarti fa, kemudian ain, kemudian nukto-nukto, kemudian lam. Contohnya salah satu wazannya adalah fi'alun. Contoh salah satu wazannya adalah fi'alun. Nah, huruf ziyadahnya kan jelas di situ setelah ain. Nah, contohnya apa? Haimarun. Tuh. Itu yang kemudian yang keempat. Nah, yang terakhir az-ziyadah ba'da lam. Nah, kaifiahnya itu fa, ain, lam, nukto. Jadi setelah lam fiil, ya, lam fiil itu huruf ziyadah. Salah satu wazannya adalah fa'ala. Nah, huruf ziyadahnya di terakhir. Contohnya Salma gitu. Nah,
Inilah dia as-sulasi majid biharfin yang huruf tambahnya 1 gitu. Lanjut. Oh iya, kalau penamaannya itu jadi tadi kan dia yang 1 huruf ya. Jadi penamaannya itu wa yusamma abniyatu as-sulasi majid biharfin gitulah. Ya, teman-teman pasti ngerti. Nah, kemudian yang bagian kedua, as-sulasi majid biharfain atau dengan 2 huruf. Ziyadahnya itu 2 huruf. Dan dengan tambahan 2 huruf ini itu terbagi jadi 6 ya, 6 bagian. Kalau yang di as-sulasi majid tadi 4, kalau yang di sulasi majid biharfin ada 4, kalau yang di sulasi majid biharfain ini ada 6 gitu. Nah, yang pertama, idza fusilat bainahumal fa. Jika terpisahnya 2 huruf ziyadah itu fa sama ain fiil. Jadi huruf ziyadahnya itu antara fa fiil gitu. Sebelum fa, kemudian sesudah fa gitu. Salah satu wazannya, contohnya afa'ilun. Afa'ilun itu salah satu wazannya. Contohnya ajadilun gitu. Kemudian yang ba, idza fusilat bainahumal ain. Kemudian yang kedua, jika huruf ziyadahnya itu di antara kedua ain. Nah, berarti setelah fa fiil atau sebelum ain fiil, kemudian setelah ain fiil gitu. Contoh wajahnya fa'ulun, fa'ulun. Nah, itu kan huruf ziyadahnya sebelum ain dan sesudah ain. Contohnya namusun. Contoh isimnya namusun gitu. Kemudian yang jim, idza fusilat bainahuma lam. Jika huruf ziyadahnya sebelum lam dan setelah lam. Contoh salah satu wazannya adalah fu'ala, fu'ala. Nah, itu. Contoh isimnya hubaroh, hubaroh. Nah, itu. Ini yang jim. Kemudian yang dah, idza fusilat bainahumal fa wal ain. Nah, jika huruf ziyadahnya itu sebelum fa fiil dan setelah ain fiil. Contohnya af'alun. Itu sebelum fa fiil dan setelah ain fiil. Contoh isimnya ajmalun, ajmalun gitu. Kemudian ya ha, idza fusilat bainahumal ain walam. Kemudian huruf ziyadahnya itu setelah fa fiil dan setelah eh, lam fiil. Contoh wazannya fau'ala, fau'ala gitu. Contoh isimnya khaujala gitu. Kemudian wow yang terakhir. Idza fusilat bainahumal fa wal ain wa lam. Kayaknya anak foto lah itu. Nah, contohnya nahwu sebelum fa fiil dan setelah lam fiil. Contoh ininya wajahnya af'ala. Contoh isimnya ajfala gitu. Wa yusamma dan ini tuh dinamakan abniyatu as-sulasi majid bihar fani gitu. Jadi kita hanya mengetahui kalau di majid as-sulasi majid ini tahu aja caranya gitulah. Nggak mesti harus ngapalin wazan-wazannya gitu. Mungkin ini yang Ana jelasin ya. Nanti dilanjut sama Salis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paling nanyanya di akhir aja kali Nah, abis Oh ya, Rahma. ya di akhir aja ya. Oke, lanjut sama Salis. Lanjut ya ke Ane ya. Yang bawahnya lagi, Din. Ya, ini amsilatu ijtima az-ziyadatain. Jadi tadi kan kalau Nuha, yang bagian Nuha itu ngejelasin ketika terkumpulnya 2 huruf ziyadah tapi terpisah gitu. Fusilat, fusilat kan bahasanya. Kalau ini ijtima gitu. Apa berkumpul 2 huruf ini berkumpul jadi satu gitu, bersandingan, nggak terpisah antara keduanya. Di sini yang pertama ada, ini aneh nulisnya singkat-singkat soalnya kalau dipanjangin lagi ribet sih. Ida ijtima tadi kan kalau Nuha fusilat gini gini gini.
Jadi kalau dijelasin juga insya Allah ngerti sih. Ini sekedar contoh aja. Yang pertama itu ada dua huruf ziyadah di sebelum fa fi'il. Kalau di bahasa Arabin berarti ida ijtama'ata kan dua ida ijtama'ata az-ziyadatani qoblal fa. Itu aja. Ini wazannya cuma satu kalau bagian yang pertama, yaitu ini kayaknya Anda salah nulis ya. Infa infa'lun, wazannya infa'lun. Jadi intinya ada dua huruf ziyadah di sebelum fa dan dia nggak terpisah. Infa'lun. Contoh kalimatnya infa'lun. Wazannya cuma satu. Lanjut ke yang kedua. Ini ada dua huruf ziyadah setelah fa. Berarti kalau di bahasa Arabnya idza ijtama'ata az-ziyadatani ba'dal fa. Tadi qoblal fa, sekarang ba'dal fa. Wazannya di sini fawa'ilun. Fawa'ilun. Jadi peletakan ziyadah ini udah pasti di setelah fa, dua huruf ziyadah ini. Udah pasti setelah fa. Wazannya itu ada 12. Di sini Anda ambil contoh fawa'ilun, contoh kalimatnya hawa'itun. Terus yang ketiga ada idza ijtama'ata az-ziyadatani ba'dal ain. Jika terkumpulnya dua huruf ziyadah setelah ain. Kalau enggak bisa qoblan lam. Gimana bahasanya aja intinya sama aja sih. Contohnya, contoh wazannya fu'walun. Contoh kalimatnya uswadun. Wazannya ada 26. Jadi wazannya nggak cuma ini ya, ada yang lain juga. Tapi peletakan huruf ziyadah itu udah pasti habis ain gitu. Terus yang keempat ada berarti idza ijtama'ata az-ziyadatani ba'dal lam. Tadi qoblal lam, sekarang ba'dal lam. Jadi kuncinya yang pertama qoblal fa, yang kedua ba'dal fa, yang ketiga qoblal lam, terus yang keempat ba'dal lam. Ya, itu bahasanya bisa kalian atur sendiri ya. Sebenarnya sama aja qoblal lam, ba'dal lam kayak gitu-gitu. Contoh wazannya ada fa fa'la'u fa'la'un. Contoh kalimatnya khadra'un, awazannya ada 21. Terus lanjut di sini bagian ketiga, salisan al-mazid fihi salatatu ahruf. Kalau yang tadi kan dua huruf, sekarang ini tiga huruf. Mujarrodnya tiga, yang aslinya tiga, huruf ziyadahnya tiga gitu. Jadi totalnya ada 6 huruf. Yang pertama, itu intinya terpisah-pisah ya huruf ziyadahnya. Jadi selang-seling. Huruf ziyadah, asli kayak gitu. Kalau di bahasa Arabnya berarti ida iftaraqat. Kalau di kitab ida iftaraqat. Kalian bisa sambil buka kitab Muqarrarnya di halaman 27 ya. Biar lebih enak. Berarti ida iftaraqat hadhihi ziyadah. Jika iftaraqat kan artinya terpisah-pisah. Jadi kayak satu sama yang lainnya terpisah-pisah gitu. Selang-seling lah bahasanya. Contoh wazannya tafa'ilun. Terus contoh kalimatnya tamathilun, wazannya ada 14. Terus yang kedua di sini ada ziyadahnya itu tiga huruf ziyadah ini bersamaan setelah fa gitu. Bersamaan setelah fa. Berarti idza ijtama'at, ingat aja kalau terkumpul ijtama'at, kalau terpisah bisa iftaraqat, kalau enggak fusilat gitu. Itu sih kata-katanya. Idza ijtama'at az-ziyadah ba'dal fa. Contoh apa namanya? Wazannya fu'ulun. Contoh kalimatnya berarti ikutin harokatnya apa ini baca? Suk suk zubun. Wazannya ada satu. Berarti ini doang wazannya. Nggak ada contoh yang lain. Terus yang ketiga ada ini huruf ziyadahnya setelah ain. Setelah ain. Kalau yang pertama kan terpisah-pisah. Kedua setelah fa. Ketiga setelah ain. Keempat setelah lam. Gitu. Yang ketiga setelah ain. Tiga huruf ziyadah sekaligus. Idza ijtama'at az-ziyadah ba'dal ain. Kan gitu.
Gampang sih sebenarnya, tinggal susun kata-katanya aja kalau misalnya ada pertanyaan. Contoh wazannya fa'awilun. Kalimatnya qarawihun, wazannya ada 4. Jadi ada selain fa'awilun itu ada wazan yang lain juga. Terus yang keempat ini setelah lam. Idza ijtama'at az-ziyadah ba'dal lam. Terus contoh wazannya fu'luwanun. Fu'luwanun. Contoh kalimatnya unfuwanun. Wazannya ada 7. Terus yang ketiga ini berarti beda sendiri yang ketiga. Berarti yang pertama kuncinya berarti yang pertama yang sama yang ketiga itu beda sendiri. Kalau yang pertama terpisah-pisah, yang terakhir maksudnya. Yang terakhir itu duanya gabung di akhir, satunya terpisah sendiri. Berarti kalau di bahasa Arabnya ijtama'a ida ijtama'a az-ziyadatani waftaraqat ziyadatun. Oh gitu. Ida ijtama'at ida ijtama'ata az-ziyadatani ba'dal lam waftaraqat, kalau nggak wanfaradat qoblal ziyadatun qoblal fa. Bisa disusun sendiri ya bahasanya. Contoh wazannya ada if'ilanun. Terus contoh kalimatnya imanun. Ini contoh-contoh kalimatnya harokatnya tinggal ikutin wazan aja ya. Sengaja nih nggak harokatin biar antum melihatnya dari wazannya aja gitu. Wazannya ada 39. Kalau yang kelima ini. Ini teh pokoknya yang pertama itu terpisah-pisah, yang kedua terkumpul abis fa, yang ketiga terkumpul abis ain, yang keempat abis lam, yang kelima satu di depan, dua di belakang, gitulah enaknya. Bahasa yang sekiranya kalian pahami, gitulah ya. Terus yang keempat, yang robi'an ini. Atsolati al-mazid fihi arba'atu ahruf. Tadi 3 huruf total, tadi kan 3 huruf. 3 mazid, 3 mujarrad, totalnya 6. Kalau ini berarti 3 mujarrad, 4 maz, atsolati mazid fi arba'atu ahruf. Kok ininya 3 ya? Ini ada yang salah deh. Atsolati mazid fi arba'atu ahruf, berarti huruf zidanya ada 4. Bentar. Hmm, As-sholati al-mazid fi arba'ati ahruf. Nomor berapa ya di sini? Iya, ini kayaknya ada yang kurang deh. Setelah ini kan 4 huruf, harusnya yang di garis-garisnya ada 4 nih. Oh, abis ain nih ada huruf ziyadah lagi nih, aneh salah nih. Itu yang strip-strip itu artinya huruf ziyadah ya, kayak tadi Nuha titik-titik kan. Itu huruf ziyadah. Ini strip juga huruf ziyadah. Ini ada yang kurang nih. Harusnya kan ada 4 ziyadah di sini, ini nulisnya 3. Maksudnya garis ada 3. Kurang, ini ntar ditambahin ya. Fa'ula berarti huruf ziyadahnya ada di abis ain juga nih. Abis fa 1, abis ain 1, abis lam 2. 1, 1, 2. Itulah. Kalau yang keempat ini ntar aneh jelasin. Contoh wazannya fa'ula. Terus contoh kalimat asyura. Wazannya ada 6. Wa makanu ziyadah fi ayyi makanin kana. Dan tempat penambahan hurufnya itu di mana aja. Kan kalau sebelumnya tuh udah pasti penambahan hurufnya itu di situ gitu. Ba'dal fa, qoblal fa. Kalau yang keempat ini, sholati masjid arba'atu haruf, dia bisa di mana aja. Nggak harus abis fa satu kayak di sini, misalnya nggak harus satu abis fa terus ain, abis ain satu, abis lam 2 gitu. Nggak harus kayak gitu. Ada yang terkadang qoblal fa ziyadahnya, terus yang 3 laginya di mana gitu. Jadi kayak di sini kalau yang keempat ingat beda dari sebelumnya ya, peletakan zilnya itu enggak harus di situ aja, bisa di mana-mana aja. Contohnya wazannya ada 6. Kalau di kita Qur'an ada di halaman 32. Wazannya ada 6. Anda ambil contoh yang satu aja karena ntar takut kebanyakan juga. Terus lanjut ke abniyatur rubai al-mazid. Tadi kan yang sulasi ya. Huruf aslinya 3. Sekarang huruf aslinya 4. Kenapa nambahan lagi? Nambah banyak tuh.
per kalimat ya berarti hurufnya. Abniyatur ruba'il mazid. Yang pertama, awalan ar-ruba'il mazid fihi harfun wahidun. Rubai mazid yang ada tambahannya satu huruf. Berarti 4 huruf asli, satunya ziyadah. Itu aja rubai wahid. Rubainya asli, wahidnya tambahan. Contohnya di sini, oh iya, ini contoh aja ya. Kan ada rubai mazid yang dia jadi isim fa'il, terus ada yang jadi isim maf'ul. Sini ada kan dari daraja yudarijun sampai ada mudah rijun. Mudah rijun tuh bisa disebut rubai mazid fi harfun wahidun. Masuknya ke isim fa'il. Mudah rojun juga sama, masuknya ke isim maf'ul. Terus yang pertama, contoh wazan yang lainnya, ini masih rubai mazid fi harfun wahidun ya. Bentar. Kalau di kitab Muqarrar ya, kata-katanya idza lahiqat az-ziyadah ba'dal fa. Jika ada huruf ziyadah setelah fa. Sama aja sih idza wajadat, idza lahiqat. Intinya jika ada huruf ziyadah setelah fa, itu wazannya, contohnya ya ini. Apa ini? Fana, fana lalun, fa- fana lalun. Contoh kalimatnya kana balun. Wazannya ada 5. Yang pertama itu berarti kalau penambahannya setelah fa, wazannya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Terus yang kedua, idza kanat az-ziyadah ba'dal ain. Ya pakai kanat juga enak tuh. Nggak usah pakai hikot. Agak ribet. Idza kanat az-ziyadah ba'dal ain. Contoh wazannya fa'ilalun. Contoh kalimatnya samai daun. Wazannya ada 22. Jadi intinya kalau yang pertama ba'dal fa, yang kedua ba'dal ain. Terus yang ketiga sekarang. Idza kanat az-ziyadah ba'da lamusani berarti ini. Ya. Ba'da lamusani kalau nggak lamul akhir. Idza kanat az-ziyadah ba'da lamul akhir. Contohnya fi'lila berarti hir bida wazannya ada 7. Intinya gitu sih peletakan ziyadah udah pasti di sini gitu kalau ini. Kalau yang tadi kan ada yang peletakan ziyadahnya itu bisa di mana aja. Kalau yang ini peletakan ziyadahnya udah pasti di sini. Abis fa, abis ain, terus abis lam terakhir. Terus sekarang sanian ar-ruba' al-mazid fihi harfani. Kalau yang tadi arba'il mazid fihi harfun wahidun, terus yang ini arba'il mazid fihi harfani. Dia ketambahan 2 huruf. Huruf aslinya 4, huruf ziyadahnya 2, sama dengan 6. Ini cuma ada satu wazan berarti. Ya, satu wazan. Bukan satu wazan sih, bentar, bentar. Yang pertama ada dia ketambahan di setelah ain sama setelah lam yang pertama. Oh iya ini. Nih ini juga sama kayak yang tadi yang dia makan ziyadah fi ayyi makanin kana. Jadi tempat penambahannya itu nggak di situ aja gitu. Bisa kadang dia bersamaan si 2 huruf tambahannya bisa terpisah gitu. Karena ambil satu aja karena lumayan banyak kan ada 22 wazan. Karena ambil contohnya cuma satu aja. Bisa dibaca kalau mau dibaca semua di halaman 35. Ya, 35. Jadi tempat penambahan itu nggak cuma di situ ya. Pokoknya kalau aneh nggak tulis makan ziarif makanan kan berarti tempat penambahannya emang di situ gitu. Tapi kalau misalnya ada tulisan ini berarti dia bisa di mana aja penambahannya. Contohnya fa'aulala. Contoh kalimatnya jabau karo wazannya ada 22. Terus yang ketiga, salitan arba'il mazid, arba'il mazid fihi fihi ya ini bukan fihi salah satu ahruf. Yang ketiga itu rubai mazid, dia ketambahan 3 huruf. Banyak ya. Ya empatnya mujarrad,
Ya 4 yang mujarot, yang 3-nya mazid. Sama dengan 7. Karena mentok-mentok huruf di satu lafaz itu 7 ya dalam bahasa Arab yang Ustaz pernah jelasin. Berarti ini udah paling banyak nih, nggak ada yang sampai apa namanya arba'atu ahruf ziyadahnya 448 kan jadi. Berarti ini yang paling banyak. Di sini contohnya apa ini aneh. Fu'ailulanun. Aduh, fu'ailulanun. Ini juga sama ya kayak tadi. Makanu ziyadah fi'i makan karena jadi penambahannya tuh nggak di sini aja. Tapi intinya kayak 3 huruf gitu. Bisa sebelum fa nggak ada. Bisa abis fa, bisa abis ain. Bisa di mana aja. Contohnya nih ambil satu fu'ailulanun. Urai urai qusonun. Wazannya ada 4. Wa makanu ziyadah fi ayyi makanin kana. Sama kayak tadi. Terus lanjut ke abniyatul khumasil mazid. Ini cuma satu. Enggak. Maksudnya anak ambil contohnya satu. Maksudnya ada 5. Ini khumasi mazid ya biarfin aja. Nggak ada yang sampai biarfani atau salah satu ahruf. Sebenarnya bisa ya kalau dipikir-pikir. Mungkin kan sampai mentok-mentok 7. Kenapa nggak ada harfa ini gitu. Tambahannya. Mungkin kebanyakan kali ya. Jadi pakainya harfun wahidun aja. Di sini anak ambil contoh satu. Wazannya fa'lalilun. Contohnya kondarisun. Wazannya ada 5. Nih, sama. Maka nuziada fi ayyi makanin kana. Jadi tempat penambahannya tuh nggak cuma abis lam kedua gitu. Bisa jadi abis fa, bisa jadi abis ain, bisa jadi lamul awal, bisa lamu tsani, lamu tsalis gitu. Betul. Oh, berarti kalau ini kan wazannya ada di 5. Gampangnya gini sih. Berarti pertama ba'dal fa penambahannya. Yang kedua ba'dal ain. Yang ketiga ba'dal lamul awal. Yang keempat ba'da lam tsani. Yang kelima ba'da lam tsalis. Kalau gak lamul akhir. Udah gitu sih kan ada 5. Otomatis selang-seling gitu. Terus lanjut judul setelahnya. Ini udah pembahasan yang beda. Lanjut, Din. Udah ngantuk belum sih? Udah Udah. jam 9. Ini udah beda pembahasan, bukan masdar lagi. Jadi intinya kalau masdar kan tadi banyak ya. Jadi ingat aja kata ustadznya laisa lil lifzi, lakin lil ma'rifah. Jadi jangan dipusingin lah. Intinya kita tahu ziyadahnya mana, aslinya mana. Ingat aja huruf ziyadah soal tumuniha. Terus al-mabhath tsani taqsimul taqsimul isim ila jamid wa mushtaq. Ini pembagian isim ke jamid sama mushtaq. Yang pertama ada jamid. Ini aneh ambil dari kata ustadznya ya. Soalnya ini kemungkinan besar ada nih. Jamid logatan itu al-qaim binafsihi. Kenapa al-qaim binafsihi? Karena ya jamid dia nggak butuh apa-apa yang sampai dia jadi kalimat gitu. Ngerti nggak? Kalau mustaq kan dia ambil dari kalimat lain. Misalnya dari fi'il. Terus jadilah mustaq. Kalau jamid nggak. Dia sendiri gitu. Al-qaim binafsihi. Dia berdiri sendiri. Istilahannya malam yu'khad min ghairihi al-amthilah. Dia nggak ngambil sesuatu dari selainnya. Jadi ya dia sendiri gitu. Nggak ngambil dari fiil, fa'il atau semacamnya. Contoh di sini ada rojulun, kolamun, toriqun. Kan nggak ada rojala yarjilu, kolama yaklimu atau kolama yaklamu kan nggak ada. Jadi disebutnya jamid. Wa yanqasimul jamid ila itsnaini wa huma ismu dzat wa ismul ma'na. Jadi pembagian jamid, isim jamid ini kan kita lagi ngomong isim ya, bukan fiil. Pembagian isim jamid itu ada 2. Yang pertama ada isim zat, yang kedua ada isim makna. Isim makna itu bisa disebut juga masdarnya. Kalau di sini di jamid. Yang pertama isim zat. Ma yadullu ala mahsus. Apa-apa yang menunjukkan ke maksud apa? Maksud alladzi uyina wujuduhu yang bisa dirasa keberadaannya. Jadi intinya yang menunjukkan Oh gini. eh, apa ya?
yang keberadaannya bisa dirasa gitu. Nih langsung ke contoh deh yang gampang. Kayak rojulun, kolamun, babun. Rojulun kan kita bisa ngeliat lah ininya, bentuknya gitu. Laki-laki. Kolamu juga pulpen, babun, pintu. Jadi yang bisa dilihat atau bisa dirasa keberadaannya. Kalau ismul makna, di sini ismul makna itu bisa disebut masdar ya. Gampangnya masdar lah. Mala ya dulu ala mahsus, kebalikan dari ismuz zat. Apa-apa yang tidak menunjukkan ke mahsus, yang berarti yang tidak bisa dirasa keberadaannya gitu. Kalau yang pertama itu ismuz zat bisa dirasa keberadaannya, yang kedua itu tidak bisa dirasa keberadaannya. Contohnya ilmun, sidqun, ataun. Ilmun, pengetahuan. Dia kan nggak bisa ya, nggak kelihatan gitu. Pengetahuan apa nih gitu. Misalnya saya punya ilmu, ilmu apa kan nggak kelihatan. Saya eh, punya saya punya kejujuran, saya tuh orangnya jujur. Mana jujur tuh? Mana jujur kamu kan nggak kelihatan kan? Makanya artinya malah ya dulu ala mahsus. Terus lanjut ke mushtaq. Mushtaq lugatan al-mu'athir. Al-mu'athiru itu artinya apa ya? Ini lupa nyari sih. Kalau yang tahu bisa ini ya, bisa kasih tahu. Al-mu'athiru, bentar nih, saya cari. Kalau tadi kan al-qaim binafsi itu udah jelas ya, udah pada tahu. Mu'athiru itu apa ya? Hmm, al-mu'athiru. Artinya kok efektif ya, efektif. Ya gitulah pokoknya al-mu'athiru ya lokatannya. Kalau istilahannya ma yu'khad min ghairihi wa yadullu ala dzat wa yadullu ala dzat ma'al hadath wa yadullu ala wasfin. Maksudnya itu isim yang menunjukkan ke zat beserta keadaan dan menunjukkan kepada sifat. Intinya ya kebalikan dari jamid lah ya. Kalau jamid kan dia nggak ngambil dari selainnya. Kalau ini mayuhad min ghairi, dia ngambil dari selainnya gitu. Selainnya selainnya di sini maksudnya apa nih? Langsung ke contoh. Kayak katibun, maktubun, sami'un, masmun. Jadi katibun dari kataba. Kalau menurut ini kan ulama kufa kan dari fiil kan kataba. Kalau ulama basar dari masdar berarti apa tuh masdarnya? Katsbun. Eh, apa kita batun? Ya pokoknya itu lah dari masdar. Jadi kayak dia nggak benar-benar kok binafsi, dia ambil dari yang lain. Terus pembagian mustaq itu ada 8. Pembagiannya ada 8. Yang pertama isim fa'il, contohnya katib, udah pada tahu lah ya. Isim maf'ul madrubun sampai sifat musyabaha, sifat musyabaha, sifat mubalaghah sampai isim alat. Itu termasuk mustaqnya itu aja ada 8. Fa'il, maf'ul, musyabaha, mubalaghah, tafdil, zaman, makan, alat. Tuh contohnya bisa dibaca ini udah pada tahu lah. Anwa'ul istiqaq. Anwa'ul istiqaq ada nih anwa'ul istiqaq ya arba'atu anwa' walakinna kafa bisalata. Kata ustaznya ada 4 ya. Kalau di kitab kan ada 3. Kata ustaznya ada 4. Cuma kita cukup ke 3 aja gitu. Karena yang ketiga sama yang keempat tuh karena yang keempat sama ketiga tuh mirip-mirip. Jadi cukup yang 3 ini aja. Macam-macam istiqaq itu ada 3. Pertama, al-istiqaqus shaghir. Kedua, istiqaqul kabir. Yang ketiga, istiqaqul akbar. Jadi maksud di sini tuh kayak apa ya? Istiqaq di sini tuh kayak keterkaitan satu kalimat dengan yang lain gitu. Maksud istiqaq ya. Kalau istiqaq di sini kayak keterkaitan satu satu kalimat dengan yang lainnya gitu. Ini contohnya al-istiqaqus shaghir ma yattafiq fil ma'na wa tartib. Dia itu sama di maknanya dan apa namanya itu tertib apa namanya urutannya ya pokoknya tasrifannya sama lah. Maksudnya apa nih contohnya anima min ilmin anima kan fi'il madhi ya
dari ilmun ya kan, dari alima fi'il madhi dari masdarnya ilmu ya, saling berkaitan lah ya, sama intinya. Ingat aja kayak makna sama tertibnya itu ya tafik ittifaq sama. Yang kedua ada al istiqaqul kabir, ma yatafiq fil ma'na wa yakhtalif fit tartib. Dia maknanya sama tapi di tertib tuh beda gitu. Nih contohnya nih yang gampang biar lebih paham ke contoh. Ini kan isim berarti ini kalau bacanya salah tolong dikoreksi aja. Jadbun misalnya sama jabzun, dia mirip-mirip lah gitu. Artinya sama penarikan, sama penarikan tapi ketika ditasrif kan beda. Koyak tali fitur itu maksudnya gitu. Kayak bedanya tuh ya misalnya jadaba ya jadabu. Kalau ini kan jabada ya jabadu gini sampai akhir kan beda kan. Ini nggak sama gitu di dua kalimat itu. Tapi kalau buat artinya sama penarikan. Terus lanjut ke yang ketiga al-istiqaqul akbar. Ma yattafiq fil ma'na wa yakhtalif ahyanan fit tartib. Wa yaqul aidan ma'tihadil harfaini fil makhraj aw taqaribihima. Kalau yang ketiga ini dia apa namanya? Maknanya sama. Maknanya sama. Bentar. Iya, maknanya kok ini contohnya di bawahnya ya? Mana ini contohnya? Nah, sedikit saat menempatkan. Din coba agak ke bawahin lagi. Mana ini? Rumit benar saya hidup. Jangan terlalu ini lagi ke bawahin dikit. Yang istiqomahnya biar kelihatan. Nah, ya segitu. Nah, ma yatafi fi ma'na wa yatalib ahyanan fi tartib wa yaqul aidan ma'atihadil harfaini fil makhraj aw taqaribihima. Jadi maknanya tuh sama, tapi terkadang di tertib tuh beda. Terus ada yang ngomong juga dikatakan pula maharujnya itu sama, ada yang sama. Salah satu hurufnya maharujnya ada yang sama. Nih contohnya, nakun atau nakun sama dengan nahkun. Dia sama artinya teriakan. Ya tafik fil makna, teriakan artinya. Banyak talib ahyanan tuh mungkin di sini, oh iya. Dia kan waktu tertib kan berarti beda. Nah, aku misalnya nah aku yang aku kalau enggak ya sampai nah aku yang aku sampai akhir gitu kan beda kan? Karena hurufnya juga beda. Walaupun artinya sama. Oh yang kalau itu ma'atihadil harfaini fil makhraj atau taqaribi. Nah, ain fiil ya. Ain fiilnya itu sama tuh. Ain fiilnya kan kalau yang na'ako ain, kalau yang nahako ha. Dia sama-sama mahraj yaitu al halq atau tenggorokan. Maksudnya taqaribi mah apa kan sebenarnya dibilang satu mahraj ya emang satu mahraj halq. Tapi dia sebenarnya kan halqnya halq mana nih kan ada apa tuh namanya? Pokoknya ada yang di tengah, ada yang di akhir gitu kan, ada yang paling dalam. Ini kan satu atau beda ya? Ya pokoknya gitulah. Intinya satu mahraj lah, ain sama ha tuh. Itu tenggorokan. Terus lanjut ke aslul mushtaqat. Lanjut Din. Nah ini singkat aja ya, sesuai yang Ustadz jelasin aja. Kalau di kitab tuh sebenarnya pendapat ini aslul mushtaqat tuh apa ya maksudnya? Pendapat asal mushtaq tuh dari mana gitu. Sebenarnya di kitab itu ada tiga kalau nggak salah. Bentar. Di kitab tuh ada tiga. Cuma Ustadz itu lebih tertuju yang kedua ini, ulama Basra sama Kufah karena emang yang terkenal di dunia nahwu sorof kan dua ini kan. Jadi dua aja. Kalau mau yang lebih lengkap bisa lihat kitab. Jadi indal basriyin asul mushtaqat minal masdar. Kata orang Basrah itu asal mushtaq itu dari masdar. Maksudnya asal mushtaq itu apa ya? Asal kalimat lah, asal kalimat. Kata orang Basrah, ulama Basrah itu asal kalimat itu dari masdar. Kenapa? Adilah tuh. Adilah di sini bukan dalil ya, hujah, alasan. Lianna al-masdar ya dulu alal hadat faqat wa amal fi'l ya dulu alal hadat waz zaman. Katanya karena masdar itu ya nunjukinnya cuma hadas-hadas tuh ya, perbuatan aja gitu.
hadas tuh apa ya? Hadas faqat wa amal fi'il ya dulu alal hadas ya perbuatan. Karena masdar itu nunjukinnya ke perbuatan aja gitu. Kalau fi'il nunjukinnya ke perbuatan sama waktu. Jadi mungkin masa kan asal ya ini maksudnya. Masa asal itu udah bercabang aja gitu mungkin ya menurut mereka. Kalau asal ya satu asal aja gitu. Terus kalau menurut ulama Kufah indal kufiyin asul mushtaqat minal fi'il. Kata ulama Kufah asal kalimat itu dari fi'il. Adillatum li'anna al-fi'ala yaji'u qabla al-masdar. Fit tasrif walidzalika al-fi'lu wal asl. Kata ulama Kufah, apa alasan ini? Karena menurut mereka asal fi'il. Karena fi'il itu datang sebelum masdar di tasrif. Kayak kan fa'ala misalnya fa'ala yaf'ulu bukan dari fa'lun, kalau enggak bukan dari masdar kan, pasti dari fi'il gitu. Karena menurut mereka itu ya udah fi'il yang asal karena emang di tasrif juga fi'il yang disebutin kan bukan masdar. Kayak gitu. Kayak gitu sih, ingat aja kalau Basroh masdar, Kufah fi'il. Nah, gitu aja. Dan sekian dari aneh, bisa dilanjut ke Ibu Rahma. Pertanyaannya di akhir aja ya, habis Rahma. Sekaligus. Kalau yang mau nanya, catat aja dulu pertanyaannya, takutnya lupa. Kalau enggak, ya udah enggak apa. Lanjut, Meh. Ya, sekarang kita bahas al-masadir. Al-masadir jama minal masdar. Wal masdar huwa ismun dal alal hadasi faqat al-jari ala fi'lihi ay. Al-masdar huwa kullu ismun yadullu ala hadasin mujarrad min zaman. Wa hadha ta'rif khasah bil masdar am li'annal masdar khamsah. Masdar itu ada 5 ya. Masdar am, masdar mimi, masdar sona'i, ismul marrah, dan ismul hay'ah. Dan sekarang kita lagi bahas masdar am. Dan masdar ini ada masdar fi'lu tsulati wa ghairu tsulasi. Dan sekarang masdar fi'lu tsulati. Masdar fi'lu tsulasi ada muta'adiyah dan lazim. Al-fi'lu muta'adiyah huwa al-fi'lu alladhi yu'tada minal fa'il ilal maf'ul. Wal fi'lu lazim huwa fi'lu alladhi lam yatajawaz al-fa'il. Terus masdar af'al muta'adiyah itu idza kana al-fi'lu muta'adiyah ala wazni fa'ala au fa'ila bi fathil aini wa bi kasriha yakunu masdaruhu ala fa'al ay bi fathil fa wa bi sukunil aini. Misal akala yakunu aklan, fahima yakunu fahman. Dan yang kedua, masdar fi'lu tsulasi lazimah. Masdar fi'lu tsulasi lazim itu ada 3 auzan, fa'ala, fa'ila, atasnya lagi. Ya. Fa'ila, fa'ala, sama fa'ula. Dan masdarnya ini ada 4. Fa'ala, fu'ul, fu'ulah, dan fa'alah. Terus yang pertama, masdar fa'ila lazim yakunu masdaruhu fa'ala. Fariha. Nih contohnya fariha yakunu farohan. Batira yakunu batoron. Marida yakunu marodon. Dan yang kedua, masdar fa'ala lazim yakunu masdaruhu fu'ul. Contohnya qa'ada yakunu qu'udan. Sabata yakunu subutan. Jalasa yakunu julusan. Yang ketiga, masdar fu'ula al-lazim yakunu masdaruhu fu'ulah wa fa'alah. Misal sahulal amru yakunu suhulah. Jazula yakunu jazalah. Nah, Barudin ganti ini yang apa? Yang
apa sih? Yang PPT yang satu lagi. Nah, ya itu. Nih. Ini pokoknya udah diperjelas di sini ya. Nah, ini yang di bawahnya. Ini kan yang tadi yang biru ini yang tadi udah dijelasin kan. Ada ada fa'lan, ada fa'ala, ada fu'ul, fu'ulah sama fa'alah. Terus yang di bawahnya ini itu tuh yang pokoknya nggak termasuk dari nggak termasuk dari yang tadi muta'addiyah sama lazim gitu. Tapi kata Ustazah sih cuman harus tahu yang di atasnya aja sih. Gitu. Terus yang bawah yang bawahnya. Nah, dan masdar sulasi enggak. Ganti ke masdar ini. Simai. Ke PPT satu lagi. Nah, ya. Masdar kiasi wa simai. Masdar kiasi huwal masdar alladzi lahu qa'idah muhaddadah kabaqil masadir as-sarihah. Itu pokoknya masdar kias itu yang punya kaidah-kaidahnya ya. Kaidah dari wazan-wazan ilmu sorof itu. Kalau masdar simai huwal masdar alladzi sami'a anil arab walakin laisa lahu qaidah. Jadi masdar simai ini itu pokoknya yang orang Arab yang orang Arab dengar dulu gitu tuh, pokoknya yang diomongin sama orang Arab. Terus udah pokoknya masdar simai ini itu warada fi masdar fa'ala muta'addi mitlu jahada juhud. Jahada jadi juhud. Terus warada fi masdarihi fa'ilal muta'addi alimahu jadi ilman. Terus warada fi masdar fa'ala al-lazim zahaba jadi zahaban, sabata jadi sabatan. Terus yang keempat warada fi masdarihi fa'ila al-lazim labitha jadi labusan, dohika jadi dohikan. Dah. Pokoknya kalau sima ini udah dari sononya lah. Gitu nggak ada kayak nggak ada kaidahnya, udah dari sononya gitu tuh. Pokoknya yang harus diapalin lah kalau sima itu. Terus ya yang PPT satu lagi, Din. Nih. Terus yang ini masdar sulasi mazid, abniatul masdar sulasi mazid. Yang pertama masdar af'ala. Masdar af'ala. Terus yakunu darhu ala if'al. Alisal ihsanan. Fa in kana fi'lu mu'tal'in mithlu aqama iqamatan. Kalau masdar mu'tal'in contohnya aqama iqamah. Terus yang kedua masdar fa'ala. Awalan masadir fa'ila sahih al-lazim. Di sini. Terus yakunu ala taf'il mislu azoma jadi ta'zim. Terus yang kedua taf'alah mislu basarah taf'ilatun mislu basara tabsir. Jadi gak tahu kalau orang pakai Al lu kadzaba jadi kizaban. Fi'al ya takhfif al-ain mitlu kadzab.
at-tif'al mitlu takroro tardad. Sanian masdar fa'ala mu'tallam al-mithal zakka tazkiyatun. Salisan masdar fa'ala mahmuzlam at-taf'il taf'ilatun mithlu hanaan tahnian wa tahniatan. Yang ketiga masdar fa'il al-fi'al wa maf'alah. Kataba kitaban wa makatibah. Terus yang keempat, ini geser coba. Nih, yang keempat masdar ma awwalu hamzah wasal. Itu ada 12. Pokoknya yang di awalnya itu hamzah wasal ya. Yang pertama ifta'ala. Masdarhu ifta'al. Misal iktasaba iktasaban. Infa'ala masdarhu infa'al. Al-mithal intolaqa intolaqan. Pokoknya yang awalnya hamzah wasal, ini bisa dibaca ya, ada 12 itu. Terus yang kelima, masdar fi'il mabdu'u bitta, yang diawalin dengan ta. Taf'ula, taf'al, ya apa sih ini? Oh, tafa'lala, masdaruhu tafa'lalan. Al-mithal tadakhroja, masdaruhu tadakhrojan. Oke, bisa dibaca ya, ini ada 10. Nah, itu. Oke. Masdar sulasi mazid itu ada 5. Yang pertama tadi, itu apa yang pertama? Coba ini Indin. Di apa? Dikecilin ini. Nah, ya. Nah, yang pertama masdar af'al, yang kedua fa'ala, yang ketiga fa'ilun, yang keempat masdar ma'awaluhu hamzah wasal, dan yang kelima masdar mabdu'u bitta. Dah. Terus ya selanjutnya masdar mimi. Ganti Din. Masdar mimi. Masdar mimi wa ismundal alal hadathi fi awwalihi mimuz zaidah li ghairi mafa'il. Pokoknya yang awalnya itu mim ya. Aw bisuhulah awwaluhu harfu mim muzaidah. Yusagu minal fi'l ats-tsulatsy ala wazni maf'ilun wa maf'alun. Mithlu wa'ada maw'idun kharaja makhrajun. Wa kaifiyatu awalan bisigati fi'lul mudhari. Itu karoma yukrimu. Yukrimu, dan yang kedua ibdalun harful mudhara'ah miman madmuman. Itu harfu mudhara'nya diganti sama miman madmuman. Jadi kan karoma yukrimu jadi mukrimun. Terus yang ketiga fathu ma qoblal akhir. Itu kan yang tadi karoma yukrimu mukrimun jadi mukromun. Ya, gitu kan. Bawahnya masdar selanjutnya masdar sona'i.
Bawain Din, bawah. Nah, iya. Masdar sanai lafzul masnuun alladhi zidun alaihi ya musyaddada wa ta'u fi akhirih liyadullu alal haqiqah bil idhafah ila majmu'is sifah wal hay'ah wa yadullu ala sifah. Jadi pokoknya kalau iniannya bisuhulanya lafzun au ismun thumma ya musyaddadah thumma ta marbutah mithlu rajulun tadullu ala dzikril muqabil lil untha. Jadi rajuliyah. Terus insanun tadullu alal hayawan natik. Insaniyah, insanun manusia, insaniyah kemanusiaan. Terus pokoknya watonun jadi watoniyah. Harun hurriyah. Bebas jadi kebebasan. Habis itu yang bawahnya ismul marrah. Ismun masugun lidalalati alal hudusi syai'i marratan wahidatan. Nah, ini ismun mansugun lidalalati ala hudusi syai'in marratan wahidatan, yang dilakukan hanya sekali saja. Itu masdarnya fa'latan. Mitlu jalsatan, qa'datan. Tuh. Terus syurutul fi'li alladhi yusagu minhu ismul marrah. Awalan an yakuna taman fala yusagu minal af'alin nakisah. Ya, enggak boleh dari fi'lun nakis. Dan yang kedua an yakuna mutasarrifan fal fi'lul jamid. Pokoknya harus fi'lul jamid. Dan yang ketiga an yakunal masdar minal af'al allati tasduru anil jawarih. Itu pokoknya kata siapa ini kemarin? Kata Hairi. Pokoknya itu kalau itu fi'il yang dilakukan dari pokoknya dari tubuh kita aja, kayak akala itu kan makan, dilakukan pakai anggota tubuh kita kan. Syurb itu minum. Dorbun itu memukulkan. Nah, itu. Terus yang keempat an la yadulul masdar ala sifatut tabitah. Nggak boleh dari makna yang tetap. Pokoknya itu ya. Oi. Yang kedua itu ayakuna mutasarrifan fal fi'lu jamid. Iya. Pokoknya fi'lu harus jamid itu maksudnya harus mutasarrif kali, nggak boleh jamid, bukan? enggak, di buku ini di muqarrar an yakuna mutasarrifan fal fi'lul jamid. No, fal fi'l itu ada lanjutannya fal fi'lu jamid asa la ya'ti minhu ismul marrah. Berarti jamid itu nggak boleh. Ya. Maaf. Apa saja berarti? Nah, yang selanjutnya ismul hay'ah. Ismul hay'ah ini ismun masugun lidalalati ala nau'in minal masdar. Itu menjelaskan apa yang dikatakan sebelumnya. Kalau pemahaman aneh gitu. Terus masdaruhu fi'latan. Al-misal qa'ada jadi qa'datan, jalasa jilsatan, qatala kitlatan, raqiba rikbatan. Wa mithaluhu fil hadits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farik al-jamaah mata mitatan jahiliyatan. Itu pokoknya
menjelaskan apa yang dikatakan sebelumnya. Biar jelas gitu kan. Mata, mitatan, jahiliyatan gitu. Pemahaman aneh gitu ya. Nah, apa ada yang lebih mengerti lagi? Biar lebih jelas, takutnya ini Jelas, deh. jelas. Udah dari aneh gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Apa ada tambahan lagi? Tambahan sedikit ya, Meh. Ya, Ini yang terakhir tuh Ustaz tuh pernah ngomong tadi, tapi di Mokoro juga ada sih. Bisa dilihat di halaman 84. Pokoknya kalau ismul hay'a la yang bagi min ghairi sulasi. Jadi ismul hay'a itu nggak bisa buat selain sulasi. Jadi bolehnya buat sulasi aja. Pilih yang sulasi yang 3. Kalau yang 4 dia nggak bisa. Jadinya syad. Syad itu kayak ya rusak lah gitu. Maknanya jadi nggak ini gitu. Terus kalau misalnya mau bikin masdar dari rubai gitu. Kan tadi harusnya solasi. Tapi kalau misalnya mau bikin masdar apa itu? Ismul hay'ah dari rubai, berarti dia Dibayar. balik laginya ke masdar am gitu. Jangan masdar hay'ah. Karena nggak boleh ntarnya syad. Kayak contohnya ada apa itu? Ta'am mama ta'am mama istaqomah jadi nggak boleh ikutin kayak ismul hay'ah gitu. Jadinya kayak masdar am aja. Itu sih, udah kayaknya itu aja. Ada yang nanya nggak? Ini dikit Ahmad yang ikut ya pada malmingan. Malmingan dong. malmingan dong. Najwa di mana Najwa? Gue lagi nyusun Lego nih. Aduh, pusing.